Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Maki, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang kita kenal dengan sebutan IKIP Budi Utomo Malang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang penggunaan sebuah kalimat efektif yang tentunya sudah kita ketahui bahwasanya dalam pembuatan suatu karya ilmiah sangatlah penting kalimat efektif tersebut diperhatikan. Seperti apa sih kalimat efektif tersebut? Sebegitu pentingnya dalam suatu pembuatan karya ilmiah. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kalimat efektif, mari kita simak pembahasan berikut. Berdasarkan pengertiannya, kalimat efektif ialah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan seseorang penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat dan benar pula, yang mana dalam penyusunannya berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat yang berupa subjek dan predikat, juga memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau seorang pendengar. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yang harus kita perhatikan juga yakni ada beberapa ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, dan juga menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok dan mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir dari ciri kalimat efektif yakni menggunakan variasi struktur kalimat yang sudah sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif akan membantu kalian menyusun kalimat dengan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Sebab tanpa kalimat yang efektif, maka apa yang ditulis maupun yang disampaikan akan terasa bertele-tele, tidak langsung to the point gitu, dan membuat pembaca maupun pendengar mudah bosan. Pada beberapa kondisi, penyusunan kalimat yang dibuat panjang kali lebar perlu dilakukan. Hanya saja di kondisi yang lain dianjurkan untuk memaksimalkan penggunaan kalimat efektif. Lalu, sudahkah kalian tahu apa saja syarat agar suatu kalimat bisa disebut kalimat efektif? Oke, langsung kita ke pembahasan. Syarat-syarat kalimat efektif meliputi kesatuan, kepaduan, kepararelan, penekanan, kehematan, dan kelogisan. Dalam kesatuan, satu ide pokok yang jelas merupakan hal yang penting. Kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Sedangkan menurut Amran Tasai dan Arifin, kesatuan merupakan keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Dalam kesatuan ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu adanya subjek dan predikat yang jelas. Dalam hal ini, hindarilah menggunakan kata depan, di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. Dalam contoh, di rumah adat para tetua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Nah, dalam subjek di sini biasanya sebelum subjek di sini tidak harus dan tidak boleh
menggunakan kata pada depan di. Maka contoh yang benar yakni para tetua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah adat. Dan merupakan ciri yang kedua dalam kesatuan yakni tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, dalam membangun jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Dalam hal ini subjeknya tidak menunjukkan adanya subjek yang ganda. Tidak seperti contoh yang salah sebagai berikut. Contoh yang salah yakni pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Contoh yang kedua ini terdapat sebuah subjek yang ganda, yang mana dalam penyusunannya ini tidak bisa dinamakan sebuah kalimat efektif karena tidak menggambarkan ciri-ciri syarat-syarat kalimat efektif, yaitu kesatuan. Dan merupakan ciri yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Misalnya, kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Dalam hal ini antar kalimat tidak menggunakan kata penghubung sama sekali. Dan merupakan ciri yang terakhir yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang, seperti yang dalam contoh, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam contoh tersebut, sebelum predikat tidak terdapat kata yang. Jika terdapat kata yang, maka tidak termasuk ciri-ciri syarat dari kalimat efektif, yaitu kesatuan. Dan syarat selanjutnya dari syarat kalimat efektif yakni kepaduan atau koherensi, yang mana pada definisinya, pada pengertiannya, terjadinya hubungan yang padu antara unsur pembentuk kalimat. Kalimat dengan unsur tidak koheren berupa ciri-ciri tersebut yaitu tidak memiliki subjek, struktur kalimatnya rancu, unsur subjek predikat objeknya tidak berkaitan erat, salah dalam pemakaian kata. Sedangkan menurut Spinoza, koherensi atau kepaduan merupakan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Berikut merupakan contoh koherensi yang rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Misalnya, ikan memakan adik tadi pagi. Dalam contoh tersebut tentu jelas bahwasanya contoh tersebut contoh yang salah, karena yang semestinya ikan kedudukannya yang semestinya menjadi sebuah objek dalam sini dijadikan subjek. Jadi yang benar yang menjadi subjeknya yaitu adik. Jadi kalimat yang benar yakni adik memakan ikan tadi pagi. Dan merupakan contoh koherensi yang rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat, yakni seperti dalam slide tersebut. Contohnya ini, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Di sini pola kalimatnya tidak sesuai. Jadi yang sesuai yakni contoh yang lebih koherensi, yang lebih koheren atau lebih padu yakni rumah saya baru saja diperbaiki. Nah, contoh tersebut merupakan contoh kepaduan yang benar dan tepat. Dan merupakan syarat kalimat efektif yang ketiga yakni keparalelan. Terdapat banyak unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Dan merupakan ketentuan keparalelan yaitu bentuk kalimat pada unsur pertama harus sama dengan bentuk kalimat pada unsur kedua dan selanjutnya. Sedangkan menurut Amran, Tasai, dan Arifin, keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya, itu jika pada kata pertama berbentuk verba,
maka kata yang kedua juga harus berbentuk verba atau kata kerja. Seperti contoh yang pertama, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Nah, dalam contoh yang pertama ini merupakan contoh suatu kalimat yang tidak berparalel atau tidak memiliki kesamaan bentuk dalam kalimatnya, dan merupakan contoh yang menarik, yaitu ini contoh yang nomor 2, yang mana dalam hal ini memiliki kesamaan bentuk antara kalimat yang pertama dan kalimat kedua memiliki kesamaan bentuk. Contohnya, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembelian katalog, dan pelabelan buku. Ini terdapat kalimat yang bentuknya sama baik dari kalimat pertama maupun kalimat yang kedua, dan merupakan syarat kalimat efektif yang keempat, yakni penekanan. Penekanan ialah terjadinya suatu perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat secara keseluruhan, yang mana penekanan dalam bahasa lisan bisa dengan menggunakan intonasi atau gerak-gerik yang dapat digunakan dengan gerak tangan, kepala, dan gerakan badan. Sedangkan dalam bahasa tulisan dilakukan dengan cara mengubah letak kalimat yang ditekankan, yang mana dalam mengubah letak kalimat yang ditekankan dapat diubah strukturnya dengan menempatkan kata yang dipentingkan pada awal, tengah, atau akhir kalimat sesuai dengan kepentingan si pembaca itu tersendiri. Seperti dalam contoh, cara pemberian perlakuan khusus pada kata-kata tertentu. Yang pertama itu meletakkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Dalam contoh, bulan Desember kita ujian akhir semester. Jelas yang penting yang dipentingkan oleh si pembaca yaitu bulan Desember, bukan bulan November. Yang selanjutnya, melakukan pengulang kata atau repetisi. Seperti contoh, saya senang melihat panorama alam yang indah, saya senang melihat lukisan yang indah, dan saya juga senang melihat seni ukir yang indah. Dalam contoh tersebut jelas ada beberapa penekanan dalam beberapa kalimat. Yang selanjutnya yaitu penekanan dengan pengontrasan kata kunci. Seperti dalam contoh, penduduk desa itu tidak menghendaki bantuan yang bersifat sementara, tetapi bantuan yang bersifat permanen. Dan yang terakhir yaitu menggunakan partikel penegas. Andalah yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Tentu jelas seperti lah dan yang lain-lain itu termasuk partikel penegas. Dan merupakan syarat yang selanjutnya yaitu kehematan. Apa sih kehematan itu? Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu atau tidak mengulang subjek, tidak menjamakkan kata yang memang sudah berbentuk jamak, dan tidak menggunakan kata yang membazir. Dalam kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata tersebut. Ya, seperti tadi, jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Seperti contoh hilangkan, seperti menghilangkan pengulangan subjek, dan menghindari kesinoniman dalam satu kalimat, dan memperhatikan kata jamak itu sendiri. Dan merupakan contoh kehematan yang terdapat dalam slide, yaitu saya melihat mahasiswa itu belajar seharian. Coba kita perhatikan di sebelahnya, merupakan contoh kalimat yang tidak hemat kata. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai malam. Tentunya berbeda kan, tapi tujuannya sama, yakni menjelaskan bahwasanya mahasiswa tersebut
belajar dengan giat seharian, baik dari pagi ataupun malam. Oke, kita lanjut pada syarat kalimat efektif yang terakhir, yakni kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal yang terdapat dalam suatu kalimat. Sedangkan menurut Arifin dan Amron Tasai, kelogisan merupakan ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku dan yang disesuaikan. Coba kita perhatikan contoh kalimat yang lemah dari segi logika. Contoh yang pertama, yakni karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Dan merupakan contoh yang kedua, yakni kepada bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Coba kita perhatikan pada contoh yang kedua, masa yang dipersilahkan waktu dan tempat, memangnya waktu dan tempat mau dipersilahkan kemana? Terus pada contoh yang pertama, masa karena hanya bapaknya tinggal lama di asrama putra, itu menjadi penyebab bapak tersebut memiliki anak laki-laki? Tidak masuk akal kan? Jadi dalam contoh tersebut dua-duanya lemah dari segi logika, jelas tidak masuk di akal. Jadi contoh tersebut tidak bisa dinamakan sebuah kalimat efektif. Jadi kesimpulannya, kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat dipahami maknanya dan tepat sehingga tidak terjadi keganjalan dalam kalimat tersebut, dan kalimatnya tidak menunjukkan adanya keambiguan bagi pembaca, dan juga pembaca bisa mengerti dan jelas makna dan maksud dari tulisan tersebut. Jadi teman-teman semua, jika kita ingin membuat suatu karya ilmiah, kita harus dan tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tentu dengan syarat-syarat kalimat efektif itu tersendiri. Jadi dalam karya ilmiah kita tidak terjadi keambiguan bagi si pembaca dan mudah dimengerti bagi pembaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.